Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berbeda, jadi sangat baik kalau kita bisa belajar firman Tuhan. Semakin banyak, semakin luar biasa. Kita sama-sama hari ini mau belajar bahwa kita hanya bisa kuat dalam hidup ini kalau kita punya pondasi yang kuat di dalam firman Tuhan. Dan kata pondasi, mengakar dalam firman Tuhan, dibangun dalam firman Tuhan, kita udah kenal dari dulu. Tapi permasalahannya kenapa kalau kita perhatikan semakin banyak orang-orang percaya saat ini, apalagi di Indonesia ya. Saya rasa di Melbourne gak ada. Itu istilahnya gini, maaf. Kalau sempat ikuti Instagram beberapa waktu yang lalu, itu ada seorang wanita, dia video selfie, kemudian dia mengupload di Instagram atau di sosial media, dan dia menggunting rambutnya karena patah hati. Terus langsung komen itu begitu banyak komen di situ bilangnya, wah kena mental nih. Pernah dengar istilah itu? Kata kena mental itu di Indonesia sedang banyak. Bahkan sejak zaman pandemi. Dan sedihnya itu banyak dialami oleh anak-anak muda dan remaja. Saya seringkali mengantar Joyce untuk check up di rumah sakit Siloam Karawaci. Dan di lift, kami masuk ke lift, di situ ada posternya adalah untuk anak-anak remaja, dibilangnya buat anak muda remaja, dapat special prize untuk ke psikologi atau psikiater di tempat itu. Dan tidak hanya itu, dites semuanya, tidak hanya secara konseling, tetapi entah itu MRI-nya untuk tahu apakah ada masalah. Tapi intinya rumah sakit di Indonesia tahu bahwa generasi sekarang di Indonesia itu dengan kata, wah udah kena mentalnya tuh. Tuhan tidak pernah janjikan hidup ini gak ada masalah. Selalu ada masalah. Maaf saya pakai kata selalu. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada masa sukar, gak ada badai. Pasti ada badai. Yang luar biasa, Tuhan izinkan badai itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Badai itu ada dengan satu tujuan, untuk membuat saya dan saudara semakin melekat sama Bapa di surga, semakin terhubung sama Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan pada akhirnya adalah menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan rencana kita, tapi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan satu dengan yang lain itu pasti akan terhubung satu dengan yang lain. Kehendak Tuhan dalam hidup saya sama kehendak Tuhan dalam hidup Jesse mungkin gak sama. Tetapi pada muara akhirnya itu pasti akan melakukan satu kehendak Tuhan yang sama. Nah, badai itu membuat saya dan saudara semakin terhubung. Kalau kita lihat di Texas 2008 ini pernah terjadi namanya badai Ike, Hurricane Ike. Ada yang pernah tahu berita ini? Dari 200 rumah di klaster ini daerah Gilchrist, bayangkan 200 rumah, hanya satu rumah yang tetap berdiri teguh. Kerusakan kecilnya ada, nggak mungkin nggak rusak ya, karena ini badai yang besar banget. Kenapa ada badai yang besar? Karena 199 rumah lainnya hancur. Tapi satu rumah ini tetap berdiri teguh. Dan waktu ditanya, yang punya rumah ini adalah Warren and Pam Adams. Warren dan Pam. Mereka ditanya, kok rumahmu ini masih berdiri? 199 lain enggak. Apakah pakai dukun? Maaf ya. Kalau orang Indonesia selalu pasti magic nih. Karena sempat dapat berita, gosipnya adalah ini, oh ini rumah yang penyembahan berhala lah atau apalah gitu. Tapi kemudian Warren dan Pams menjawab dengan sangat luar biasa. 2005 di daerah mereka terjadi, kita sering dengar ini, badai Rita. Itu yang lebih terkenal. Jadi waktu badai Rita terjadi 2008 di daerah Texas, di daerah rumah mereka,
rumah Warren dan Pams juga hancur. Setelah kehancuran karena badai itu, mereka akhirnya meng-hire seorang arsitek untuk membangun kembali rumahnya dari nol. Mereka menggali pondasi lebih dalam. Mereka menggunakan, kalau dilihat itu ada pancang-pancang yang tiang-tiang yang sangat kuat. Jadi rumahnya itu ada di bagian atas. Jadi kalau kena banjir, nggak kena, yang kena cuma tiang-tiang. Mereka menggunakan material-material yang sangat kuat. Jadi intinya gini, mereka membangun rumah yang anti badai. Kalau di Indonesia beberapa waktu tahun yang lalu kita sering pernah mendengar istilah kalau seorang ibu-ibu mungkin sosialita disasak sampai tinggi rambutnya, kemudian dikasih hairspray, itu dibilangin, ih rambut anti badai. Termasuk saya nih, ini saya pakai gel, jadi kalau kena angin Melbourne, ini nggak akan tergoyahkan tuh, nggak akan tergoyahkan. Ini anti badai. Nah, rumah Warren dan Pam Adams ini menjadi sebuah ikon resilience di daerah itu. Ketahanan akan badai. Karena apa? Karena mereka belajar dari masalah mereka sebelumnya. Mereka belajar dari badai mereka sebelumnya. Dan mereka dengan hikmat mengikuti apa yang dikatakan oleh arsitek. Arsitek kalau bangun rumah pakai namanya blueprint. Betul ya, belajar dari dia. Rancang bangun. Rumah akan dibangun mengikuti rancangan itu. Dan si Warren sama Pam ini karena udah bayar mahal dan gak pengen rumahnya hancur lagi kalau ada badai, mereka mengikuti dengan utuh, dengan detail, dengan kalau bahasa rohaninya taat. Nah, rumah ini bisa berkhotbah buat saya dan saudara. Kenapa rumah ini tetap berdiri teguh? Kita bisa belajar dari rumah Warren dan Pam. Mari izinkan kita berdoa sekali lagi. Supaya Tuhan menerangi hati saya dan saudara. Tuhan, terima kasih. Kami berkumpul di tempat ini untuk belajar firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan kesungguhan. Kami mau mendengar firman Tuhan dengan penuh pemahaman. Supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Dan pada akhirnya setelah kami mendengar dengan kesungguhan, kami menyetujui firman-Mu itu baik untuk kami, berkuasa dalam hidup kami. Dan ketika kami setuju, kami mau melakukan firman yang kami dengar, kami perkatakan dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan berfirman pada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Setiap anak-anak Tuhan di Garam dan Denong ini dan semua orang yang hadir di tempat ini, yang siap mendengar firman Tuhan dengan kesungguhan, dengan penuh pemahaman, siap memperkatakan firman yang kita dengar, merenungkan dan melakukannya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Paulus mengajarkan pada Kolose 2 ayat 6-7. Tadi pujiannya terima kasih. Luar biasa banget, karya terbesar mengingatkan kita akan karya Kristus yang besar. Beberapa minggu lalu kita merayakan karya salib Kristus. Paulus mengatakan, saya dan saudara telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya dan saudara telah diselamatkan, dibeli dengan lunas, dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Jadi Paulus minta kita gak hanya terima keselamatan, tetapi tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Maka Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus menggunakan dua istilah. Yang pertama hortikultura, tanaman-tanaman. Beriman itu Paulus menggunakan istilah ayo berakar di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua dia pakai istilah arsitektur. Tadi kita lihat rumahnya Warren dan Pams. Soal rumah yang tetap berdiri teguh karena badai. Paulus mengambil istilah dibangun di atas Dia. Baik berakar maupun dibangun di atas fondasi yang kuat. Itu akan membuat iman saya dan saudara tetap teguh. Nah, ini rahasianya. Kalau kita lihat kenapa ada orang kena masalah banyak, kena badai besar, keuangannya gak baik, anak-anaknya mungkin kondisi lainnya gak baik, tapi kenapa tetap bisa bertahan dan mengucap syukur. Lihat, hatimu melimpah dengan syukur.
Itu kalau kita berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sangat penting. Kenapa kita bisa mengucap syukur? Dia aja punya mentor yang hebat. Dia aja punya gembala yang luar biasa. Tapi kuncinya tentu para mentor, para gembala itu luar biasa. Memberikan sumbangsih iman buat hidup saudara. Tapi kuncinya bukan di situ saja. Tapi kuncinya setiap kita harus berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Maka bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala hal. Jadi iman kita harus dibangun teguh. Karena ada sebuah sistem kebenaran. Sistem di mana kebenaran firman Tuhan itu dilakukan secara utuh. Secara solid. Semuanya gak pilih-pilih. Firman Tuhan yang diminta untuk lakukan, firman Tuhan ampuni saudaramu, kita mengampuni. Meskipun gak gampang. Firman Tuhan yang katakan kita harus bermurah hati, kita harus saling tolong menolong, kita harus rendah hati, kita harus lakukan semua. Karena ini akan membangun sistem kebenaran yang solid. Sehingga kalau kita mengalami badai, hidup kita gak akan tergoyahkan. Nah, kita belajar sistem kebenaran itu apa? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem itu artinya sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan. Jadi banyak komponennya, tapi saling berhubungan. Dan tidak hanya berhubungan, tetapi lihat, berinteraksi, terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Maafkan Joyce gak bisa hadir di Garam dan Dinong ini karena harus menemani mama mertua, jadi mamanya Joyce, yang September lalu mengalami stroke yang kedua, lalu jatuh retak di bagian tulang belakang, harus dioperasi. Waktu sebelum dioperasi, sistem rangka tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Ini bicara soal sistem. Apakah sistem rangka itu cuma satu tulang belulang saja? Tidak, terkait semuanya. Bahkan ada sedianya tulang, tapi ada otot-otot yang membangun kekuatan sehingga bisa menopang tubuh saya dan saudara bisa duduk, bisa berdiri, bisa berlari. Tapi ketika tulang mama retak, ini baru, ayo mama coba duduk. Jadi berbaring, bisanya cuma berbaring. Ketika di rumah sakit, dokter minta duduk. Wah, mau dengar seperti apa keluhannya? Aduh sakit. Itu satu rumah sakit kayak denger deh. Dan kita kan gak percaya, ma coba dulu. Padahal udah pakai korset. Tapi dokter bilang, udah gak usah. Ini karena retak. Sistem rangka tubuhnya gak berfungsi dengan baik. Jadi setiap rangka tubuh di dalam tubuh saya dan saudara itu saling terkait dan terintegrasi. Coba kalau pilek, ini sistem pernapasan. Yang mampet kan cuma hidung. Tapi kenapa kita terganggu? Padahal ada hidung, ada saluran pernapasan, ada tenggorokan, ada paru-paru. Itu sistem pernapasan. Tapi semua yang terkait dengan sistem pernapasan harus berfungsi baik. Hidung baik, tenggorokan baik, paru-parunya ada infeksi, kelihatan dari luar gak ada apa-apa. Tapi juga berbahaya. Artinya setiap bagian itu penting. Kalau sistem kebenaran artinya setiap firman Tuhan, kita gak boleh pilih-pilih. Semua itu baik buat kita. Penting buat kita. Dan harus secara utuh kita melakukannya. Kalau saat ini belum bisa lakukan beberapa hal firman Tuhan, gak apa-apa. Tapi ayo belajar. Bukan artinya dikesampingkan. Tapi Tuhan berikan kekuatan untuk aku bisa melakukan firman Tuhan yang susah banget nih Tuhan. Ngampuni orang ini susah banget Tuhan. Sakitnya tuh di sini. Ada lagu dulu ya. Ayu Ting Ting ya, sakitnya tuh di sini ya. Kita harus belajar lakukan firman Tuhan secara utuh. Nah, teladan iman kita yang dia punya sistem kebenaran yang sangat luar biasa adalah Abraham. Kita akan buka Roma 4 ayat 18 sampai 22. Ini luar biasa sekali. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, dijanjikan kepada Abraham. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah,
karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi lihat, terhadap janji Allah, terhadap firman Allah, terhadap, kalau kita mau baca, mau istilahkan firman Tuhan adalah Alkitab, perkataan Tuhan, janji Tuhan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah luar biasa, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kembali ya, memuliakan Allah, bersyukur senantiasa, mengucapkan syukur dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan Bapa kepadanya sebagai kebenaran. Dapat janji Tuhan usia 75 tahun, artinya sudah opa, sudah oma, bahkan rahim Sarah sudah tertutup. Dapat janji Tuhan menjadi bapak bangsa yang besar. Dan betul, tadi firman Tuhan katakan, lihat, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, sudah tua, rahim Sarah udah tertutup, bahkan nunggunya 25 tahun. Bagaimana tuh badai setiap tahun yang mereka alami? Ini benar nggak ya? Orang-orang akan mengatakan itu. Hei, Abraham udah umur 99. Udahlah, nggak usah bilang kalau namamu itu Abraham. Tapi lihat, Abraham setiap hari akan melihat bintang-bintang di langit. Wah, seperti ini keturunanku. Karena Melbourne tuh langitnya kan jernih ya, nggak kayak di Jakarta. Lihat ke atas nggak kelihatan kalau bintang-bintang di Jakarta. Tapi di Melbourne kita bisa menghitung. Bayangkan, seperti itulah Abraham setiap hari menjaga imannya, meskipun nggak ada dasar. Keturunanku akan seperti ini banyak. Lihat pasir, dia ke laut, lihat pasir. Seperti ini, 1, 2, bayangin ngitung pasir. Dia seperti itu, dia akan memegang 1000. Wah, Bapak udah capek, saya nggak hitung lagi, saya percaya deh Bapak deh gitu. Yang luar biasa, meskipun tidak ada dasar, Abraham tetap berharap. Yang luar biasa, coba perhatikan. Pada ayat ke-20 dikatakan, malah ia diperkuat. Kalau rumah Warren dan Pams ketika sudah dibangun kembali, yang tadi 2008 kena hurricane Ike tidak roboh karena badai, kekuatannya cuma segitu aja. Sekali dibangun, ya seperti itu kekuatannya. Tapi lihat, janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Kalau kita dibangun, berakar di dalam Tuhan, iman kita tuh akan semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa membangun sistem kebenaran iman yang seperti Abraham? Sistem kebenaran yang luar biasa. Meskipun ada badai, kita tetap teguh sama Tuhan. Meskipun ada badai, tidak mempertanyakan Tuhan, tidak marah sama Tuhan, tapi tetap percaya, Tuhan, aku belum terima jawaban doaku. Aku belum terima penyelesaian masalahku. Tapi aku percaya Engkau tetap duduk di tahtamu. Engkau tetap berdaulat. Itu yang Abraham katakan. Kalau Abraham gak pegang imannya, anak sekolah minggu gak akan pernah dengar lagu pujian. Father Abraham had many sons. Benar ya? Anak sekolah minggu akan nyanyi itu. Tapi lihat anak-anak kita menyanyikan itu karena mereka punya teladan yang luar biasa. Abraham. Harusnya nanti diganti. Kak Ina, Kak Jo, Jesse dan kita semua akan menjadi teladan. Tidak hanya Abraham. Kita menjadi teladan bagi generasi kita. Amin. Garam dan Denong ini akan menjadi teladan bagi generasi demi generasi. Supaya yang di Indonesia gak sampai ngomong gini, wah kena mental tuh. Coba baca itu komen-komennya, sedih sekali. Sedih sekali, tapi itulah yang terjadi. Nah, kita mau belajar dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Bagaimana Tuhan ajarkan kita untuk membangun sistem kebenaran iman. Kita belajar dengan cepat. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ini Tuhan Yesus yang bicara nih. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Yang aku katakan itu artinya firman Tuhan ya, saudara-saudara terkasih.
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, firmanku, janjiku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita baca dengan detail. Perhatikan bencana yang dialami oleh orang percaya yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya. Apa bencananya? Air bah dan banjir. Ada dua. Air bah dan banjir. Air bah itu kita kenal waktu zaman Nuh. Jadi air bah itu sesuatu yang bencana yang besar banget. Perhatikan orang yang kedua. Itu bukan saya dan saudara. Akan tetapi barang siapa orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, bukan di atas batu. Dia nggak gali pondasinya dalam-dalam, tapi langsung bangun rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Lihat, bencananya cuma satu, diperkecil skalanya. Nggak ada air bah. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini menggambarkan 199 rumah di Texas. Dan yang bagian orang pertama adalah rumahnya Pam dan Warren Adams. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah gini. Warren and Pam Adams adalah orang yang berhikmat, wise. Dia pembangun yang punya hikmat. Saya dan saudara harus mengikuti ini. Mendengarkan firman Tuhan dengan penuh pemahaman, dengan penuh pengertian. Fokus. Dengar firman Tuhan gak sambil buka Instagram, maaf. Dengar firman Tuhan gak sambil buka WA. Dengar firman Tuhan gak sambil merenungkan nanti siang makan apa ya. Saya dapat bocoran katanya Brother Dedi mau ajak ke pizza nomor 1 di Australia gitu. Kalau saya mikirin lagi sharing ini, wah pizza nomor 1 hebat juga ya. Terus saya bisa foto, bisa selfie, wah luar biasa banget nih. Mana bisa kita membagi pemahaman, pengertian, fokus kalau kita memikirkan yang lain. Maka setelah kita mendengar pemahaman, kita akan mencintai firman ini. Firman itu baik bagiku. Tapi gak sekedar dengar, gak sekedar mencintai firman, tapi dia bermuara akhir melakukan firman Tuhan. Banyak kok orang yang suka firman Tuhan, yang mencintai, dikirim broadcast. Gue suka banget nih, upload di Instagram. Tapi kalau cuma sekedar upload posting, gak melakukan, maka kita nggak akan jadi orang yang bijak seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kita menjadi orang yang kedua, yaitu apa? Orang pembangun yang bodoh. Sama-sama dengar firman Tuhan. Artinya apa? Sama-sama datang komsel gabungan tadi malam. Sama-sama datang ibadah hari Sabtu pagi di Dandenong. Sama-sama datang ibadah jam 4 sore di Garam City. Sama-sama besok datang lagi 3 kali ibadah nih di Poinku. Tapi kalau sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak bermuara kepada melakukan firman Tuhan, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas tanah. Apa yang membedakan di sini? Ternyata gini, sama-sama dengar, yang ini mendengar, yang ini juga dengar. Tapi bedanya apa? Ternyata bedanya di sini. Mendengar dengan penuh pemahaman. Mendengar dengan penuh kesungguhan. All ear. Kemarin saya melayani di Atmosfer dan Brother Dedi juga hadir. Thank you Brother Dedi. Tepuk tangan ini buat tamu kita loh. Brother Dedi sahabat saya dari GPDI, katanya di sini nyebutnya GPDI gitu ya. GPDI. Nah, waktu setelah acara selesai, kan teman-teman pada ngobrol semuanya. Gaduh gitu ya, karena wah semua sukacita. Nah, saya menghampiri Brother Dedi dan istri. Lah kami ngobrol, tapi bayangkan kayak yang ngobrol gak hanya kami, tapi banyak yang lain. Jadi sangat sulit untuk mendengar dengan jelas. Maka yang bisa saya lakukan adalah setiap apa yang diucapkan oleh Brother Dedi,
Saya akan mendekatkan telinga saya dan saya fokus, nggak mau pikirin yang lain, nggak mau lihat yang lain, nggak mau dengerin yang lain. Padahal ada yang berbicara di samping kiri kanan saya akan coba dengarkan Bro Dedi ngomong apa. Oh, kenal sama sahabat saya di Sydney. Oh, ternyata sudah lama. Jadi kalau mereka datang ke Melbourne, mereka tinggal di Melbourne. Kalau Brother Dedi keluarga tinggal ke Sydney, berkunjung ke sini akan nginep di rumah teman saya juga. Saya mendengarkan. Itu mendengarkan dengan penuh pemahaman, all ear. Tapi bisa aja gini, basa-basi, karena kan gaduh ya. Iya, oh iya, tiba-tiba dari, bro dengar tadi omong saya sampai mana? Itu dia bro, tadi nggak terlalu kedengeran bro. Kadang kita gitu ya, kadang seperti itu, karena supaya lebih nice. Padahal udah nggak denger tuh, lagi gaduh gitu. Oh iya gitu. Saya sama Joyce, sering kali diomelin karena kalau Joyce ngajak ngobrol saya tuh saya kadang-kadang sambil WA, sambil lihat, terus dia, kamu dengerin nggak? Dengerin, kamu ngobrol aja. Saya begini dengerin. Tiba-tiba dia lebih smart dari saya. Dia ngobrol panjang lebar dia sambil liatin saya. Oke, tadi yang terakhir aku ngomong apa? Saya emang nggak dengar karena saya lagi WA. Terus, sorry Joyce aku, waduh, itu yang namanya hamba Tuhan diomelin sama istri itu di situ. Kamu nih pelayan Tuhan, udah pokoknya udah segala macam gitu ya. Kalau sama istri aja kita bisa ditegur. Kenapa kita nggak mau mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kesungguhan? Karena kalau kita nggak sampai mendengar dengan kesungguhan, nggak sampai kita akan pada level firman ini baik bagiku, firman ini berkuasa bagiku. Karena kita nggak mendengar dengan kesungguhan. Maka Warren dan Pam Adams tadi, mereka dengerin apa kata arsitek yang mereka sewa dengan mahal. Untuk membangun rumahnya dengan kuat, dengan kokoh. Saya dan saudara harusnya gini, Tuhan tuh udah kasih surat cinta. Untuk kita bisa hidup di dunia ini dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Badai itu akan selalu ada. Tapi kalau kita ikuti petunjuk pentingnya firman Tuhan, itu kita sedang membangun rumah saya dan saudara, membangun iman kita di atas pondasi yang kuat. Amin. Tadi soal mendengar. Nah, orang yang bodoh nggak sampai melakukan, tetapi orang yang bijak itu sampai melakukan. Kata melakukan dalam bahasa aslinya digunakan kata poieo. Boleh sama-sama Garam dan Dinong kita sebut poieo. Poieo itu luar biasa sekali. Ada 3 arti dari poieo ini dalam arti melakukan. Dan ini memberikan pengharapan buat setiap saya dan saudara. Karena kita gini, saya belum bisa lakukan firman Tuhan itu. Tuhan paham, Tuhan mengerti kelemahan kita sebagai manusia. Kita tetap hidup dalam daging. Ada roh Tuhan dalam hati saya dan saudara yang memampukan kita melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan kasih 3 step arti melakukan, itu ada 3. Yang pertama gini, kita nggak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan kalau nggak setuju sama firman Tuhan. Nah itu poieo yang pertama, agree, setuju dulu. Bapak Ibu yang punya anak buah di perusahaan, punya tim, kadang-kadang kita udah kasih instruksi, tolong lakukan ini A, B, C, D, E ya, kamu lakukan ini. Siap bos. Mendengarkannya nggak dengan all ear. Bagaimana dia mau setuju? Maka waktu melakukan akan gagal terus. Tetapi kalau kita setuju sama bos kita, sama pimpinan kita, SOP diikuti, aku setuju nih SOP-nya baik nih. Kalau setuju, maka dia akan melatih diri melakukan. Nggak boleh terlambat. BJ masuk jam 9, saya tahu. Karena saya sering kali ikut nebeng sama BJ dari Pointku ke City. Tapi apabila BJ terlambat, apakah itu melakukan kesalahan? Tentu melakukan kesalahan. Padahal udah tahu SOP-nya. Karena kemarin ternyata ada bus replacement. Terus BJ udah minta maaf sama bosnya. Itu kita sedang melatih diri untuk melakukannya. Nah itu tahapan yang kedua. Practice. Tuhan kasih kesempatan sama kita. Sebelum kita mahir melakukan firman Tuhan. Sebelum kita luar biasa taat melakukan firman Tuhan. Dikasih sama Tuhan. Ayo kamu latihan dulu. Untuk mengampuni orang
Saya tahu tidak mudah. Maka ketika kita belum bisa berhasil mengampuni orang, latih diri kita. Aduh, gak apa-apa deh. Saya udah ngampuni dia, tapi jangan sampai ketemu saya. Nah, udah ngampuni, tapi belum penuh kan? Jangan sampai ketemu. Misalnya ketemu di sana, kita bisa begini nih. Pura-pura kemana gitu. Tapi nanti di bagian akhir, karena kita udah melatih diri, makasih Tuhan, aku sudah bisa mengampuni. Ketemu, gak cuma dipeluk. Aku mengajak kamu ke pizza number 1 di Australia gitu ya. Udah dipeluk, ditraktir segala macam. Itu contoh ya. Tahapan yang ketiga, setelah kita melatih diri kita melakukan firman Tuhan, poieo atau melakukan, itu adalah mengerjakan firman Tuhan secara utuh. Amin. Jadi kalau jangan merasa terintimidasi, gue nggak mampu ya. Iblis semuanya gitu, nggak mampu kamu bukan anak Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Setuju dulu, latihan dulu, praktis dulu untuk bisa memberi yang banyak. Tentu dengan latihan memberi yang sedikit, semakin banyak. Banyak berlatih membuat kita terlatih. Practice makes perfect. Thank you Kak. Saya udah gak yakin belakangnya apa karena saya emang gak jago bahasa Inggris. Practice makes perfect, dan betul kita bisa accomplish. Nah makanya orang yang melakukan firman Tuhan tadi, meskipun kena air bah dan banjir, dia tetap berdiri teguh. Tapi lihat, orang yang membangun rumah di atas batu yang cuma dengar firman Tuhan, gak melakukan, dia langsung roboh. Maaf, ada remaja yang baru kena jerawat sedikit, merasa hidupnya sudah berakhir. Dulu kita pernah ngalamin itu ya, baru satu muncul, aduh, mungkin pas lagi naksir-naksir orang kayaknya, gimana caranya nih, gitu. Atau kita bingung, ada orang yang dia punya masalah banyak kok, kuat banget, gue baru patah hati, nggak mau datang ke Garam dan Denong. Baru patah hati, belum ngalamin sesuatu yang besar. Makanya melakukan itu penting. Firman Tuhan harus utuh dilakukan. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Betul? Pelaku dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Bagian ayat 25 ini untuk saya dan saudara. Ini kita. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Meneliti itu artinya mengamat-amati dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih, berikan waktu, baca firman Tuhan gak terburu-buru, saat teduh gak terburu-buru, betul-betul cari waktu terbaik, bukan waktu sisa. Maka digunakan kata meneliti firman yang sempurna, yaitu firman yang memerdekakan orang. Dan ia digunakan lagi kata yang lain, bertekun di dalamnya. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya dan saudara mau bahagia dalam hidup ini? Punya banyak tabungan. Saya dan saudara punya bahagia? Pengen bahagia? PR kita digolkan di sini. Saya dan saudara mau bahagia? Apakah itu? Itu bagian dari berkat Tuhan yang bisa Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tapi kunci bahagia adalah membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya. Ia akan berbahagia. Amin. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi jelas ya,
saudara terkasih, Tuhan gak pernah suruh kita baca. Gak ada firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Yang ada, renungkanlah firman Tuhan. Merenungkan tuh berarti lagi mikirin, kasih waktu, kasih perhatian. Saya tadi sambil ngupas telur dari yang Kak Ina buat, saya sambil merenungkan nanti bagaimana ya Tuhan firman Tuhan. Sambil merenungkan di perjalanan bersama Brother BJ, sambil merenungkan bahkan Tuhan tolong kami. Tadi Kak Ina maaf, tadi hampir terjadi sesuatu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Karena mobil depan ngerem mendadak. Artinya dalam renungan firman Tuhan, kita tuh gak ngeblank. Kita akan tetap fokus sama kehidupan kita di sekitarnya. Saya bilang sama Brother BJ, Brother, karena Brother BJ kayak seperti gak akan ngerem. Tapi yang depan tuh tiba-tiba ngerem. Terus Brother BJ tiba-tiba ngerem dan luar biasa. Emang Kak Ina, Kak Ju tuh punya anak luar biasa. Udah ngerem mendadak, dia masih tahan badan saya Kak Ina. Itu, wah BJ kalau punya pacar, itu udah bener-bener orang itu berbahagia banget. Itu yang, maaf Kak, itu yang saya lakukan sama Joyce. Kalau lagi ngerem, kata Joyce, kamu tuh memperlakukan saya seperti keramik yang mudah pecah. Kalau di mobil, jadi kok ngerem mendadak saya, sat gitu. Tapi pagi tadi sama BJ, aman kadon. Wah luar biasa. Hidup kita akan baik-baik saja. Nah, kata merenungkan itu dalam Ibrani kuno itu dekat dengan cara domba memamah biak. Supaya kita tahu nih, kita belajar, kita mungkin pernah dengar, tapi mari kita belajar sama-sama lagi. Apa sih ini maksud dengan merenungkan firman Tuhan? Kalau domba itu makan, makanan dikunyah. Tuh sama si domba, rumputnya itu yang telah dikunyah, ditelan ke bilik pencernaan yang pertama. Kemudian, dikeluarin kembali. Dikunyah lagi. Ditelan. Baru dicerna secara sempurna di lambungnya. Baru diserap menjadi energi. Rumput tadi dikunyah berulang, ditelan, dikeluarin, dikunyah berulang karena enzim ada di mulut saya dan saudara ya. Di mulut domba juga ada, itu membantu memecah-mecah karbohidrat, rantai karbohidrat dan lain sebagainya, sehingga pencernaan di lambung akan menjadi sempurna. Lalu bisa menjadi energi. Kita nanti kalau makan siang gak perlu dikeluarin ya. Jangan ikuti domba. Tapi ini Tuhan mau kasih tahu cara kita merenungkan firman Tuhan harus seperti domba. Tadi dikatakan apa? Bertekun di dalamnya. Mengamat-amati, merenungkan. Jadi kalau baca firman Tuhan, baca perkatakan, audible. Supaya mata kita membaca, telinga kita mendengar. Setelah telinga kita mendengar, kita mengulanginya lagi. Hati kita yang diterangi oleh Roh Kudus dikatakan akan mengajarkan segala sesuatu. Itu akan membantu perenungan kita. Awal-awal mungkin kita bisa tanya, kakak rohani kita, mentor kita, saya gak paham firman ini. Tapi kalau kita mau fokus, bertekun di dalamnya, merenungkan di dalamnya, Roh Kudus akan mengajarkan saya dan saudara segala sesuatu. Nanti ada satu ketika lagi baca firman Tuhan, tiba-tiba, aku ngerti nih firman Tuhan ini. Aku dapat pencerahan baru. Kemarin-kemarin gak ngerti. Firman Tuhan ini udah lama aku baca. Tapi pas saat aku ngalami masalah ini, kok aku jadi ngerti. Karena firman Tuhan yang kita baca, kita ulangi berulang-ulang. Kita renungkan berulang-ulang. Lalu akan sampai pada tahap gini. Setuju. Deklarasikan firman Tuhan. Diperkatakan. Firman Tuhan itu harus diperkatakan. Gak cuma dalam hati kita. Tapi mulut kita juga memperkatakan. Supaya hidup kita menjadi satu dengan firman itu. Firman itu kita lakukan. Singkatnya, membangun iman. Sistem kebenaran adalah, satu, kita merenungkan firman Tuhan. Sampai kita paham. Lalu kita setuju firman Tuhan. Baru kita taat melakukan. Kita suka tanya gini. Kenapa saya sulit banget lakukan firman Tuhan? Pasti 3 tahapan di atas kita gak lewati. Kita gak renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita gak kasih waktu yang banyak sama firman Tuhan. Boro-boro berikan waktu. Boro-boro bisa memahami kalau kita gak merenungkan firman.
Tapi setelah kita merenungkan firman Tuhan, seperti domba tadi cara makannya, firman Tuhan kita kunyah, kita cerna, kita berikan waktu untuk makan. Bahkan dokter minta kita makan berapa? 32 kali kunyah, bener gak ya? Bener gak? Berapa tuh? 20 atau 32 kali? Bayangin coba, kalau makan pizza asas 32 kali. Enggak, 4 saya tadi makan telur paling cuma 5 kali kunyah Kak. Langsung saya tegel, karena memang telurnya juga soft. Tapi bayangkan kalau setiap kita 32 kali, itu luar biasa. Karena betul, waktu 32 kali kunyah, enzim di dalam mulut itu membantu pencernaan, pengunyahan makanan di mulut. Sehingga apa? Lambung kita nggak kerja keras waktu makanan yang sudah lumat ada di perut kita. Ada sebuah buku yang menuliskan itu. Saya lupa nama profesor dari Jepang tentang hidup yang sehat, enzim apa gitu ya Kak ya. Cara supaya kita hidup sehat dan panjang umur adalah kita makannya yang benar. Salah satunya adalah dikunyah yang benar. Nah, firman itu kan makanan rohani kita. Harusnya seperti kita menikmati makanan, kita bisa beli makanan mahal, itu nikmatnya di mana coba? Waktu ngunyah kan? Enak banget nih. Ya ampun enak banget nih. Ada yang bilang croissant ya, lun ya, enak banget ya. Oh saya belum kesampaian tuh. Tapi saya percaya tuh, itu kalau dikunyah, itu kan enaknya di sini kan? Iya enak banget nih, gerges, terus rasanya, taste-nya, teksturnya. Nah, sama seperti kita menikmati makanan ketika kita mengunyah makanan itu. Nikmatilah firman Tuhan pada saat kita merenungkannya. Karena itu makanan rohani kita. Jadi kalau makanan itu enak, kita gak akan buru-buru telan. Udah bayar mahal, ngapain buru telan? Cepet-cepet telan. Kunyah dulu, nikmati. Amazing, emang enak sih. Tapi jangan dikeluarin lagi ya. Cukup sekali telan aja. Nah, maka ada orang tanya, kenapa ada orang gak bisa taat melakukan firman Tuhan? Karena dia gak merenungkan firman, dia gak memahami firman, dia gak setuju sama firman Tuhan. Coba kita belajar dari bangsa Israel. Yosua dapat perintah dari Tuhan, dapat firman Tuhan. 6 hari kelilingi kota Yeriko. Setiap hari 1 kali. Terus gak boleh ngomong, gak boleh berbicara. Hari ke-7 kelilingi 7 hari. Dan pada saat ada sangkakala yang panjang bunyinya, kamu seluruh bangsa harus bersorak-sorai. Bagian yang sulit di mana coba? Kalau bagian bersorak kita semua pengen bersorak ya. Paling gampang gitu. Tapi saya pernah beberapa waktu lalu diundang oleh teman saya karena akan surprise birthday ke-50. Jadi istrinya bikin surprise untuk suaminya. Suaminya adalah sahabat saya. Dan waktu kami diundang, datang teman-teman semua present worship, terus Ko Rubin Ong juga hadir di situ. Pokoknya banyak yang datang. Suaminya belum datang, istrinya belum datang karena semua udah kumpul semua di ruangan. Kira-kira 10 menit sebelum orangnya datang, tiba-tiba ada IO nih. Bapak ibu semuanya, brother sister, terima kasih udah datang buat Ko Jonathan. Kita mau latihan dulu boleh, kita JR supaya nanti pada, saya kaget, iya ada JR juga ya, kita ngobrol gitu. Iya, nanti waktu Kak Jonathan, ini masih dalam perjalanan, kurang lebih 10 menit lagi sampai. Kita latihan dulu ya. Nanti kalau Kak Jonathan nyampe, kira-kira udah mau masuk ruangan, sebelum masuk ruangan kita semua diam. Jangan ada yang bersuara. Nanti Cilinda akan bawa Kak Jonathan sampai ke meja itu, di mana ada kue. Nanti akan dibuka, ditutup matanya, nanti akan dibuka sama istrinya, lalu kita surprise gitu ya. Bisa mulai? Saya sama Joyce sudah siap dong, karena Jonathan sahabat saya gitu. Jadi saya udah siap gini sama Joyce. Oke kita mulai ya, yuk. 1, 2, 3, saya udah diam. Gak berapa lama, itu kan datang tuh 50 orang lebih, tiba-tiba gini, itu lagi JR. Untuk diem aja susah, karena saling ketawa. Terus belum ada langkah kaki orang, kayak sek. Dan lantainya lantai kayu lagi, bukan lantai, ini kan lebih enak nih, diredam kita. Dan yang saya nggak habis pikir, IO itu meng-hire fotografer menggunakan kamera yang profesional. Cekrek. Ini kan ketahuan kalau ada yang nggak sendirian di ruangan itu. Tapi ya udah kan saya nggak mungkin mencampuri urusan dalam IO-nya ya. Udahlah biar aja.
Udah, kemudian datang ke Jonathan, semua sih diam, nggak ada yang ketawa-ketawa ya, tapi dari cekraknya kedengeran. Saya percaya sih brother Jonathan ini sebenarnya nggak terlalu surprise gitu karena dia dengar ada suara itu. Nah, saya belajar di situ untuk diam saja nggak mudah. Ini bangsa Israel 6 hari nggak boleh bicara, nggak boleh gosip. Kebayang nggak? Ibu-ibu itu berapa kata kak harus bicara sehari kak? 40.000 ini 6 hari sama Joshua. Joshua, kami di kemah aja, bapak-bapak aja, kaum bapak aja yang keliling. Tapi nggak ini semua. Lalu di mana rahasia Yeriko bisa diruntuhkan? Bukan karena sorak-sorai. Itu betul yang dikatakan. Oh, karena pujian penyembahan, ya betul. Tapi belum sepenuhnya komplit. Mereka bisa merobohkan tembok Yeriko karena mereka taat melakukan firman Tuhan secara utuh. Disuruh diem. Disuruh ngelengin 1 hari 1 kali selama 6 kali. Nggak ngapa-ngapain. Apakah ada pertanyaan? Ini apa tuh Yosua? Oh, kita pegang senjata, nggak nyerang, suruh diem aja. Ini strategi macam apa ini? Enggak, mereka taat melakukan firman Tuhan secara utuh. Mereka sedang melakukan sistem kebenaran firman Tuhan secara utuh. Mereka gini, kita taat yang sorak-sorai aja. Yang depan kita ngobrol dikit nggak apa-apa lagi. Joshua juga nggak tahu, dia kan di depan, kita di belakang. Enggak, mereka secara utuh lakukan firman Tuhan. Amin. Saya share sedikit. Saya pernah testimoni bagaimana ketika Tuhan izinkan saya mengalami badai, Bapak Ibu. 25 tahun bermusik harus saya tinggalkan karena saya harus treatment osteopenia. Tulang saya yang kepadatannya rendah. Tahun 2017 didiagnosa itu. Saya nggak bisa menekuk lutut karena ada pengapuran di lutut kiri kanan. Lalu di bone mineral density, bone mass density, kepadatannya rendah dan saya harus diinjek setiap 3 bulan seumur hidup saya. Sampai sekarang. Supaya tulang itu makin lama makin kuat. Puji Tuhan, makin lama makin kuat. Menjauh dari garis osteopenia. Jadi jangan sampai terjun ke osteoporosis. Osteoporosis, osteopenia, kemudian tulang yang normal seperti Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi saya nggak tahu ternyata waktu saya dikatakan harus injeksi seumur hidup itu udah cukup berat. Puji Tuhan nggak kena mental yang tadi viral di Indonesia. Tapi berat badan saya turun 73 ke 68. Lalu nggak sampai di situ. Injeksi yang saya perlukan untuk tulang saya semakin baik itu berdampak pada pita suara saya. Daerah laring ada pembengkakan, pita suara saya mengalami penebalan. Setelah 3 bulan saya ditreatment dengan steroid, penebalan itu sembuh tetapi meninggalkan bekas permanen sehingga pita suara saya nggak bisa bernyanyi setinggi seperti sebelumnya. Turun drastis 4 nada dasar yang membuat akhirnya saya suaranya seperti sekarang ini. Kalau orang belum kenal saya atau udah kenal lama, dengar saya ngomong pasti gini, lagi sakit flu Adon gitu. Karena suara saya jadi seperti ini, low, very low seperti saat ini. Shalom gitu. Tapi lebih pas ya untuk sampein firman Tuhan ya. Shalom sudah terkasih. Tapi saya sedih waktu itu Bapak Ibu. Karena 4 nada dasar turun, saya meninggalkan 25 tahun bermusik. Karir yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya selama 25 tahun itu mimpi saya. Itu anugerah Tuhan, tapi Tuhan bawa ke musim yang berbeda. Apakah itu mudah? Itu buat saya badai yang paling berat dalam hidup saya. Tapi bagaimana kalau Tuhan bisa berikan kesempatan saya ada di tempat ini. Thank you ya Kak Ina. Untuk kepercayaan saya sampaikan firman Tuhan. Saya kemarin bilang karena Kak Ina pas ada di sini, Kak Ina aja udah sampai firman Tuhan, saya belajar dari Kak Ina. Terus saya nyanyi aja gitu. Tapi Kak Ina berikan kesempatan. Karena saya waktu di titik terendah itu, saya belajar untuk melakukan firman demi firman. Yang saya udah kenal sebelumnya, tapi saya nggak bisa lakukan. Saya nggak hidupi. Ketika kita melakukan firman demi firman setiap hari Bapak Ibu. Kita seperti sedang membangun rumah, meletakkan bata demi bata di atas fondasi yang kuat dan kokoh.
ketika badai terjadi, maka badai itu tidak akan merobohkan kita. Saya minta izin sedikit lagi. Bagaimana saya belajar merenungkan, mencerna firman Tuhan dan melakukan pada saat badai, osteopenia, pita suara yang terdampak. Karena itu sampai sekarang. Sebelum saya terbang ke Australia 25 Maret, saya harus injeksi dulu. Karena saya baru injek lagi 3 bulan kemudian. Pita suaranya apakah balik? Kemarin ketemu sama teman-teman di beberapa kota. Gimana bro? Suaranya udah balik? Oh, kok Bambang yang tanya. Pertanyaan itu kalau awal-awal ditanya, belum. Sedih. Tapi sekarang suaranya udah kayak gini. Udah sekeren inilah, sekeren ini ya, serak-serak begini lah gitu kok Bambang. Jadi gak balik lagi. Karena orang selalu berharap saya bisa bernyanyi seperti dulu. Tapi bagaimana saya waktu itu tetap kuat, tenang dalam Tuhan. Karena saya mencerna hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini satu kalimat. Tapi kalau kita baca terburu-buru, kita gak renungkan siang dan malam. Dan saya gak renungkan dengan tetesan air mata waktu saya, osteopenia Tuhan, 3 bulan di treatment Tuhan, suara saya sekarang seperti ini Tuhan, 25 tahun bermusik udah gak ada lagi Tuhan. Tapi saya terus belajar, Tuhan kuatkan saya Tuhan, mampukan saya Tuhan. Sampai merenungkan firman itu seperti ini. Berarti hanya dekat Tuhan saya tenang. Bukan hanya dekat 25 tahun bermusik saya saja. Bukan hanya dekat pita suara saja yang dulu saya bisa meraih nada tinggi saya tenang. Ternyata itu semua bisa hilang, bisa tidak ada. Bukan hanya dekat Joyce saya tenang. Karena suatu ketika saya juga tidak bersama dengan Joyce seperti saat ini. Tetapi hanya dekat Allah saja kita tenang. Dan waktu saya renungkan ini, berarti meskipun saya osteopenia, kalau saya dekat Tuhan, saya tenang. Berarti kalau pita suara saya nggak kayak dulu, orang dulu kenal saya maaf, Adon Bass Jam. Sekarang nggak dipanggil itu lagi, karena saya bukan bass jam lagi. It was previously yes, pita suaranya nggak kayak dulu. Bukan penyanyi lagi, tapi hanya dekat Tuhan. Saya tetap tenang. Saya tetap punya identitas. Saya tetap anaknya Tuhan. Meskipun saya bukan penyanyi seperti dulu. Kita merenungkan firman. Contoh yang lain, 1 Korintus 10:13. Izinkan saya baca firman ini dengan kata pergumulan. Dan kalau baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, jadikan firman itu menjadi intimate buat kita. Spesial buat kita. Hanya untuk kita. Surat cinta Tuhan untuk kita. Pergumulan-pergumulan yang kamu alami Adon ialah pergumulan-pergumulan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu Adon. Sebab Allah setia dan kalau Tuhan izinkan osteopenia, pita suara yang berubah, 25 tahun karirmu hilang, itu tidak melampaui kekuatanmu. Pada saat engkau mengalami itu, pada waktu kamu diberikan pergumulan, diizinkan pergumulan itu, Ia akan memberikan kepadamu, kepada saya dan saudara, jalan keluar supaya saya dan saudara bisa menanggungnya. Amin. Berarti Tuhan gak cuma izinin lembah kekelaman, tapi ada penyertaan dan jalan keluar, ada tuntunan. Tuhan gak hanya izinkan masalah, tapi ada solusinya. Kalau paket datang ke rumah kita, itu gak cuma paket isinya cuma satu paket, tapi kalau paket pergumulan yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, itu ada pergumulan, tetapi ada jalan keluar, ada kasih karunia untuk kita bisa menanggungnya. Makanya dulu saya nggak bisa untuk mengatakan Filipi 4:13. But now setelah merenungkan firman Tuhan, bukan berarti setelah itu saya nggak punya badai lagi Bapak Ibu. Sebelum terbang ke sini sekolah kami ada masalah. 4 teacher resign. Bayangin 50% teacher di preschool resign, itu masalah. Nyari guru yang bagus gak gampang. Ini 4 tahun sudah kami latih, sudah kami grooming. Tapi ternyata musim mereka udah gak bersama dengan kami lagi. Sometimes seperti itu, ada orang-orang yang bersama dengan kita, ada orang-orang yang tidak bersama dengan kita. Tapi bagi kami itu gak mudah. Tiap hari saya harus online meeting sama Joyce. Tapi saya sudah bilang sama Joyce, kalau kemarin Tuhan izinkan badai yang seperti kemarin, kalau ada badai baru, kita bisa menanggungnya. I can do all things through Christ who strengthen me.
Dan banyak pertanyaan pada tahun 2019 ketika saya udah gak di BCM lagi. Kebanyakan teman-teman yang sesama penyanyi di dunia profesional. Karena mereka tahu bahwa pita suara itu adalah harta yang bernilai buat seorang penyanyi. Karya. Mereka tanya gini, dan mereka memang gak kenal Tuhan. Tapi beberapa orang-orang pelayanan juga bertanya seperti ini. Lu bakal ngapain, Don? Itu pertanyaan yang benar sih. Tapi saya juga jadi bertanya. Iya ya. Pita suara. Melayani Tuhan dengan pita suara. Ngajar sekolah minggu pakai pita suara. Nyanyi. Dapat uang juga dengan pita suara. Ngapain ya? Pertanyaannya benar. Tapi luar biasa Ayub menguatkan saya dan saudara. Ayub 42 ayat 2. Ini firman Tuhan yang keluar dari Ayub. Pada kondisi Ayub mengalami penderitaan. Belum dipulihkan Tuhan. Ini belum pulih loh. Kita gampang untuk kasih statement iman pada saat kita pulih. Tapi Ayub belum pulih. Ayub 42 ayat 2. Ini menjadi jawaban saya kepada setiap orang yang bertanya. Ayub menjawab, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kembali, ini bukan soal rencana kita, bukan rencana pribadi kita, tapi rencana Tuhan, rencana kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau pita suara saya terganggu, saya sangat percaya, saya menguatkan iman saya, rencana Tuhan untuk pekerjaannya gak pernah gagal. Saya bahkan siap, gak apa-apa Tuhan, saya gak melayani lagi dengan pita suara. Kalau Tuhan mau saya melayani dengan organ tubuh yang lain, gak dengan talenta bernyanyi, saya siap Tuhan. Tapi saya bersyukur, Tuhan masih percayakan pita suara yang sudah agak sember ini juga untuk tetap melayani Tuhan. Paling gak Garam dan Denong menerima saya ya. Saya gak ditulis Adon dilarang masuk, karena pita suaranya gak kayak dulu. Saya bersyukur. Nah, ini penting. Kita belajar kembali dari Warren and Pam Adams. Mau seperti apa kita membangun iman kita dalam hidup ini? Mari membangun iman di atas pondasi yang kuat. Merenungkan firman, itulah cara kita menggali firman. Menggali pondasi dalam-dalam. Seperti Warren dan Pam membangun pondasinya dalam-dalam. Saya dan saudara ketika merenungkan firman, mendengar firman dengan penuh pemahaman, menyetujui firman, itu adalah alat kita menggali pondasi iman kita dalam-dalam. Amin. Kita diberikan dua pilihan. Saya percaya kita pernah mengalami badai semuanya. Makanya kita diberikan dua pilihan. Saat ini adalah pilihannya. Kita mau bangun sebelum badai, kita udah lewati itu. Kita gagal mungkin kemarin, tapi sekarang ada kesempatan. Atau setelah badai, bangun iman kita di dalam Tuhan, supaya kita tetap kokoh dan teguh. Ingat, merenungkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, menyetujui dan taat melakukannya. Saya akhiri dengan firman Tuhan, kalimat dari F.F. Bosworth. Banyak orang Kristen, saya dan saudara, itu kalau makan kan suka dipanasin makanannya. Ya kecuali orang yang intermittent fasting ya, melewati makan pagi, makan siang. Tapi biasanya kita makan makanan panas 3 kali setiap hari untuk jasmani kita. Benar ya? Tapi banyak juga orang Kristen yang sudah makan 3 kali sehari makanan panas. Ternyata hanya memberikan makanan untuk rohaninya. Untuk imannya hanya 1 kali pada saat ibadah di hari Minggu. Artinya apa? Mari bangun mesbah di rumah saya dan saudara. Bersama keluarga atau bersama Roh Kudus, artinya kita sendirian. Mesbah keluarga untuk merenungkan firman Tuhan. Saya perlu Brother BJ, mungkin boleh dipanggil Brother BJ. Kita bangun merenungkan firman, berikan waktu yang terbaik supaya kita gak kasih makan iman kita cuma seminggu sekali, tapi setiap hari. Maka firman Tuhan katakan, renungkanlah firman itu
siang, dan malam. Saya percaya pulang dari tempat ini, kita akan semakin mengerti. Kita nggak akan taat melakukan kalau nggak merenungkan firman Tuhan. Paling gampang ingat aja domba. Dia kunyah berulang-ulang. Maka apa yang dimakan itu menjadi energi yang luar biasa. Jika saya dan saudara telah membangun iman, sistem kebenaran di atas Tuhan Yesus Kristus, dasar yang teguh. Ketika badai datang, tidak peduli seberapa dahsyatnya, hebatnya badai, kita akan tetap kuat teguh, tidak tergoyahkan.